Satu waktu lagi kita minta kepada Tuhan. Kita mau diam di rumah Tuhan seumur hidup kita. Haleluya. Telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Menyaksikan kebenaran yang menikmati baiknya, yang menikmati kuasanya, yang menikmati kasihnya, yang menikmati telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kebenaran yang menikmati Shalom. Pada kesempatan saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang tertera di dalam Mazmur 39. Di sana perikopnya berkata tentang doa minta tolong. Ada yang berkata bahwa pasal 39 ini berkaitan dengan pasal 38, di mana perikopnya tentang doa pada waktu sakit. Jadi dikatakan bahwa 38 dan 39 itu berkaitan. Saya akan bacakan bagi saudara ayat per ayat, dari ayat pertama sampai kedua terlebih dahulu. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Ya, kita sudah membahas dari perikopnya bahwa tentang doa minta tolong. Pasal 39 ini bisa kita lihat bahwa Daud sedang mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan. Bila dihubungkan dengan pasal 38 bahwa Daud sedang mengalami suatu penyakit yang sangat menyiksa dirinya. Ketika Daud mengalami kesulitan, kesukaran, Daud
berkata ya dalam dirinya bahwa agar dia jangan sampai berdosa dengan lidahnya ya. Karena ketika manusia mengalami sakit, pasti ada keluh kesah yang terlontar dari bibirnya. Pasti ada pikiran-pikiran yang negatif tentang keadaan fisiknya. Di sini kita melihat bahwa dalam penderitaan pasal 38 dikatakan bahwa Daud berdoa kepada Tuhan. Mungkin pasal 39 ini Daud sudah lama berdoa kepada Tuhan, tetapi penderitaan yang dialaminya belum disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga tadi dikatakan bahwa aku hendak menjaga diri. Mungkin Daud sudah berdoa kepada Tuhan berkali-kali, tetapi penderitaannya, kesulitannya belum diangkat oleh Tuhan. Belum dia terlepas dari kesusahan, kesulitan yang saat itu dia sedang hadapi. Kalau kita baca, loncat ke ayat yang ke-11 dari pasal 39 ini, hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Ya. Ini menggambarkan tentang bahwa saat itu Daud sedang mengalami penderitaan yang digambarkan bahwa seakan-akan itu meremukkan dirinya. Tapi ada hal yang kita bisa pelajari di sini bahwa Daud itu remuk karena serangan tangan Tuhan. Mungkin di sini Daud menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan kepada Tuhan, sehingga dia harus menanggung kesulitan, penderitaan, mungkin sakit penyakit di pasal 38. Karena apa? Karena kesalahannya. Daud menyadari ketika masalah, problema hidup menimpa dirinya, Daud introspeksi diri, apakah dirinya benar atau dirinya bersalah. Kalau kita baca di sini, ya, Daud menyadari bahwa dia sudah melakukan hal yang salah kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa dia itu remuk karena serangan tangan Tuhan. Daud sudah bersalah kepada Tuhan, sehingga Daud mendapatkan ajaran dari Tuhan. Ayat yang ke-11 nya yang di bagian A-nya, hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa Daud merasa kesulitan yang dihadapi itu karena pukulan dari Tuhan, teguran dari Tuhan, hajaran dari Tuhan, karena hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu kesadaran yang Daud miliki ketika dia dalam kesulitan, ketika dia dalam penderitaan. Daud menyadari bahwa itu karena serangan dari Tuhan. Mari kita pun introspeksi dalam hidup ini. Ketika kita mengalami kesulitan, kesukaran, sakit penyakit, memang yang namanya sakit penyakit itu normal. Yang namanya manusia pasti mengalami sakit. Jangan sampai kita berpikir bahwa orang yang percaya Yesus itu Tuhan tidak akan mungkin sakit. Ya, itu pola pikir yang salah. Jangan kita berpikir karena orang yang percaya tubuh kita ini kebal terhadap sakit penyakit. Tidak juga. Paulus mengalami kesakitan, ya, secara jasmani, ya. Timotius pun dia sakit. Jadi jangan kita salah dalam berpikir bahwa orang percaya Tuhan itu tidak mungkin bisa sakit. Itu pola pikir yang salah. Kalau kita salah tidur, kalau kita salah makan, ya, kalau kita terlalu banyak pikiran kita terlalu stres, terlalu tegang, ya, kita bisa sakit. Karena namanya juga tubuh ini adalah hidup, ya, pasti itu saat mengalami yang namanya sakit penyakit. Tetapi kalau kita lihat di sini, Daud menyadari, apakah kita pun menyadari bahwa ketika sesuatu hal menimpa kita dalam hidup ini, sekali lagi saya katakan, tidak semua sakit penyakit itu datang dari Tuhan. Bisa saja tadi karena kita melakukan kesalahan. Masalah pun, ya, tidak karena kita melakukan kesalahan sehingga ada masalah. Bisa jadi itu ujian dari Tuhan. Sama seperti Ayub, ya. Ketika Ayub mendapatkan
kesulitan, kesukaran yang hebat. Tuhan luaskan bahwa iblis itu menggocok Ayub. Kita lihat bahwa Ayub itu benar, ya. Ayub benar, tapi Tuhan luaskan. Ayub itu digocok oleh sakit penyakit dan kesukaran, penderitaan hidup. Kalau kita lihat anak-anak Ayub semuanya mati, ya. Harta kekayaan Ayub hilang lenyap. Kesehatan Ayub pun direnggut oleh sakit penyakit, dan istrinya pun meninggalkan Ayub. Ya, kita lihat di sini bahwa kesulitan, kesukaran itu bukan hanya karena kesalahan kita sebagai manusia, bukan. Bisa saja itu diluaskan oleh Tuhan untuk menguji iman kita, apakah kita tetap berharap kepada Tuhan atau tidak. Tapi yang indah di sini bahwa Daud ada introspeksi diri. Ya, apakah ada yang salah dengan hidup saya? Apakah ada yang salah juga dengan hidup kita ketika kita mengalami kesulitan? Kalau kita sudah introspeksi dan tidak ada yang salah, mari kita jangan bersungut di hadapan Tuhan. Ya, apalagi kalau masalah itu, kesakitan itu karena kesalahan kita, jangan pernah kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Yang terpenting adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus introspeksi diri. Ya, tentu yang namanya manusia, introspeksi diri itu pasti dalam kesulitan, kesukaran. Ketika diberkati mungkin tidak ada yang introspeksi diri. Ya, pasti ketika kita sulit, kita pasti introspeksi diri. Ketika kita sakit, apakah ada yang salah, Tuhan? Apakah ada yang salah? Dan di sini Daud memberi contoh bahwa dia menjaga diri, mengekang lidahnya, ya, menahan mulutnya dengan kekang, supaya ketika dia mengalami penderitaan, dia tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Terlebih lagi, ya, Daud tidak mau bahwa orang fasik itu mendengarkan keluh kesahnya. Bahwa Daud tidak mau bahwa orang fasik itu melihat, istilah sekarang mungkin Daud ngedumel, ya, karena penderitaan yang dia alami. Karena Daud sadar bahwa dia itu contoh buat bangsa-bangsa lain, buat orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya Daud. Daud meyakini bahwa Tuhan yang dia percaya itu sangat berkuasa, sangat hebat. Berbeda dengan Tuhan yang disembah atau berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang fasik atau bangsa di sekitar Israel yang tidak percaya kepada Tuhannya Israel. Dan Daud tidak mau mempermalukan Tuhannya di hadapan orang-orang fasik, di hadapan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena Daud sadar bahwa hidupnya itu adalah saksi Tuhan, bahwa hidupnya itu harus menjadi suatu berkat buat bangsa lain. Dia tidak mau menjadi batu sandungan bagi bangsa lain dengan mempermalukan Tuhan di depan orang-orang fasik. Hanya Daud sendiri yang dan Tuhan yang tahu kesulitan, kesukaran, penderitaannya. Daud menjaga lidahnya supaya jangan sampai dia salah berucap, salah berkata, jangan sampai dia menyalahkan Tuhan karena kesulitan, kesukarannya, penderitaannya atau sakit penyakitnya di hadapan orang fasik. Ini harus kita contoh ketika kita menghadapi kesulitan, ya. Jangan kita pertama-tama, tentu kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Mari introspeksi diri. Apakah itu kesalahan kita atau itu memang diluaskan Tuhan? Kalau itu memang diluaskan Tuhan, ada rencana yang indah pasti di balik kesulitan, kesukaran yang kita hadapi. Contohnya Ayub. Ketika Ayub diluaskan, harta kekayaannya diambil oleh Tuhan yang tadi saya katakan. Tapi ketika waktunya Tuhan, pertolongan Tuhan sudah tiba kepada Ayub, Tuhan ganti 2 kali lipat. Tetapi kita jangan berpikir tentang 2 kali lipatnya ini, ya. Tapi mari kita berpengalaman hidup dengan Tuhan. Itu yang paling terpenting. Karena Daud berkata, ya, dulu aku mengenal Tuhan hanya kata orang, tetapi sekarang aku mengenal Tuhan karena dia berpengalaman hidup dengan Tuhan, bahwa Tuhan memulihkan hidupnya. Bukan berkat yang 2 kali lipatnya itu, tetapi pemulihannya itu yang harus kita titik beratkan. Pemulihan dalam hidup kita, bahwa kita melihat bahwa dalam kesulitan, kesukaran apapun yang berat, sangat berat seperti Ayub pun ada jalan keluar, ada pertolongan dari Tuhan. Jadi dari kisah Ayub
ya saya hubungkan dengan Mazmur ini, ada jalan keluar. Ya, jangan putus asa, apalagi jangan menyalahkan Tuhan. Jangan kita mempermalukan nama Tuhan di hadapan orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana kita menjadi saksi Tuhan di zaman saat ini? Bagaimana kita menjadi saksi Tuhan, menjadi suratan Kristus yang bisa dibaca, dilihat oleh orang lain, sehingga orang yang belum mengenal Yesus tertarik untuk percaya kepada Tuhan. Kalau hidup kita ini ya bersungut-sungut menyalahkan Tuhan, jangan seperti itu. Ketika kita dalam kesulitan kesukaran, mari kita jaga lidah kita ini, bibir kita ini, supaya jangan berkata-kata yang negatif. Sekalipun mungkin itu sulit, sukar, yang namanya manusia itu ketika dalam kesulitan, kesukaran, penderitaan pasti maunya marah, bawaannya kesal, ya, bawaannya emosi. Tetapi sebagai orang yang percaya, mari kita jaga lidah kita, karena apa yang kita katakan itu bisa terjadi. Kalau zaman sekarang dikatakan bahwa mulutmu harimaumu, ya, apa yang kita katakan, ya, yang negatif bisa terjadi dalam hidup kita. Makanya Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Itu sulit, ya sulit. Tapi itu yang Tuhan mau, agar kita jangan salah perkataan di tengah kesulitan dan kesukaran. Ayat yang ketiga, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Aku keluh. Kalau kita baca artinya keluh itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dikatakan bahwa keluh itu diam, tidak berkata-kata, diam tidak bisa berkata-kata karena terkejut atau takut. Ya, di sini Daud keluh, dia tidak bisa berkata-kata. Makanya dia diam dan membisu. Ya, dia diam dan membisu. Tetapi memang ya tidak merubah situasi dan keadaan saat itu. Sekalipun Daud diam, tidak bersungut-sungut, ya, tidak menyalahkan Tuhan, tidak membuat situasi menjadi baik. Dalam arti kata, itu saat itu tidak membawa kesembuhan atau tidak membuat masalahnya beres. Dia semakin berat dia rasakan. Ya, ketika dia ingin mungkin kesal, ingin marah dalam penderitaannya, tapi dia tahan, dia coba tahan karena dia tidak mau menyalahkan Tuhan, tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Mungkin itu menjadi suatu tekanan yang berat dalam dirinya. Ya, kita baca ayat yang keempat. Akibatnya dari Daud menahan itu, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya. Tapi Daud merasakan bahwa ketika dia menahan untuk tidak berkata-kata, sangat sulit. Sangat sulit untuk kita bisa untuk menahan, untuk berkata-kata dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam sakit penyakit. Tadi saya katakan mungkin ada kekesalan, ada suatu pertanyaan, ya, kenapa saya menderita? Kenapa saya sakit? Ya, kenapa Tuhan tidak menolong? Intinya kenapa Tuhan tidak menolong? Padahal Daud sudah berdoa kepada Tuhan, Daud sudah memohon kepada Tuhan, tetapi kenapa belum diangkat itu masalah, itu sakit penyakit penderitaan, kenapa belum? Ya, itu bergejolak mungkin dalam dirinya, pertanyaan-pertanyaan. Tapi Daud mencoba untuk tidak salah berbicara, ya, lebih ke hadapan Tuhan. Dia menahan, ya. Makanya dikatakan seperti nyala api. Ya, inginnya mengeluarkan mungkin perkataan-perkataan atau keluh kesah sebagai manusia, ingin berkata, tetapi di sini, ya, Daud mencoba menahan, ya, tetapi Daud akhirnya berkata kepada Tuhan, tidak kepada orang lain. Ini harus digarisbawahi. Daud berbicara, berkata hanya kepada Tuhan, tidak kepada orang lain. Saya bacakan ayat yang kelima. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ya, di sini Daud akhirnya berkata kepada Tuhan, Tuhan, beritahukan kepadaku ajalku.
Tadi saya katakan yang namanya manusia ketika dalam kesulitan, kesukaran, penderitaan, pasti ada hal-hal yang ingin dia katakan yang memberatkan dalam hatinya, sehingga Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Ya mungkin di sini bisa dikatakan bahwa Daud mungkin berpikir, ya Tuhan, apakah kesulitan penderitaan ini akan saya bawa, akan tetap menimpa saya sampai saya mati, sampai ajal saya? Apakah kesulitan ini akan tetap ada, Tuhan? Apakah sakit penyakit ini akan tetap saya derita sampai akhir hayat hidup saya? Sehingga Daud bertanya pada Tuhan, kapan ajalku Tuhan? Dan berapa batas umurku? Ya supaya Daud mengetahui betapa fananya dia. Daud berkata bahwa hidup ini fana, hidup ini tidak abadi. Ya, ini pun suatu perundungan buat kita bahwa hidup itu fana, tidak ada yang abadi. Daud berkata dalam Mazmur 90 ayat 10, karena dikatakan bahwa batas umur manusia adalah 70 tahun dan paling lama juga 80 tahun, tetapi disertai dengan penderitaan dan kesukaran karena fisiknya sudah mulai lemah. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada orang yang umurnya sampai ratusan tahun, ya, sampai dengan ratusan tahun. Nah, tetapi kalau kita lihat bahwa ketika manusia itu di atas 70-80 tahun, ya pasti fisiknya sudah mulai melemah. Banyak sakit penyakit yang dia rasakan karena faktor penuaan dari tubuh secara jasmani. Tapi bukan berarti bahwa umur manusia itu hanya 70-80 tahun saja. Tadi saya katakan bahwa saat ini ada yang sampai seratusan tahun, dan itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau saudara dan saya mungkin nanti diberi umur panjang oleh Tuhan sampai 80 lebih, itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, selama tubuh ini masih bisa menunjang agar kita tetap hidup, ya, itu adalah anugerah dari Tuhan. Di sini Daud berkata, tolong katakan sampai kapan saya hidup, Tuhan. Karena Daud menyadari bahwa di dunia ini segala sesuatunya tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Tapi terkadang namanya manusia, kita ini lebih fokus kepada kehidupan yang fana. Kita lebih mementingkan kehidupan jasmani kita dibanding kehidupan rohani kita. Padahal kalau kita pikir kehidupan jasmani, kalau dibandingkan dengan nanti kehidupan setelah kematian, ya selamanya kalau hidup setelah kematian, tetapi kita hidup di muka bumi ini, tadi Daud katakan 70-80 tahun. Ya, puji Tuhan ada yang lebih. Hanya sebegitu umur manusia. Lalu saya baca ayat selanjutnya. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Selah. Daud menyadari bahwa hidup manusia di hadapan Tuhan itu hanya telempap, itu telapak tangan. Berarti umur manusia itu di hadapan Tuhan hanya sejengkal tangan manusia. Begitu pendeknya umur manusia. Kalau Yakobus 4 ayat 14 karena dikatakan bahwa hidup manusia itu seperti uang, sebentar kelihatan lalu hilang. Apakah saudara mengalami? Ada yang berkata bahwa katanya hari-hari ini seakan-akan dipersingkat, ya, seakan-akan 24 jam itu sebentar, tidak terasa. Apakah itu saudara mengalami atau tidak? Tapi saya dengar ada yang berkata bahwa hidup ini maksudnya dari hari ke hari itu serasa cepat. Ya, mungkin yang berkata hidup ini cepat mungkin yang diberkati Tuhan. Tapi kalau orang dalam kesulitan kesukaran mungkin yang berkata, wah hidup saya sangat lama. Apalagi mungkin kalau dia ditagih hutang, ya, mungkin dia merasakan bahwa hidup ini begitu lama, bahwa waktu itu berjalan begitu lama. Ya, Daud berkata bahwa hidup manusia itu hanya setelapak tangan, hanya sejengkal di hadapan Tuhan.
Ya, Daud menyadari akan hal itu. Tetapi di sini ada hal yang menarik. Daud katakan bahwa bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Daud berkata bahwa seakan-akan hidupnya di hadapan Tuhan itu hampa. Seakan-akan hidupnya di hadapan Tuhan itu tidak berharga. Mungkin bisa dikatakan mungkin bahwa saat itu Daud mungkin mengalami ada keputusasaan dalam hidupnya, sehingga dia berkata bahwa hidupnya itu seakan-akan hampa di hadapan Tuhan. Padahal kalau kita ketahui bahwa hidup manusia itu sangat berharga, bahwa manusia itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya, Yesaya berkata bahwa kau berharga di mataku. Oh, kita manusia ini berharga di mata Tuhan dan mulia dalam pandangan Tuhan. Asal hidup kita ini di dalam Tuhan. Hidup manusia di dalam Tuhan bukan suatu kehampaan, bukan suatu kesia-siaan. Kalau kita baca tadi yang ke bawahnya, ya setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Daud berkata bahwa manusia itu adalah kesia-siaan. Sia-sia. Perkataan ini sama seperti yang pengkhotbah katakan, ya, bahwa hidup itu kehidupan itu adalah kesia-siaan belaka. Ya, pengkhotbah menulis bahwa dalam pengkhotbah pasal 3 dikatakan bahwa hidup manusia sama seperti hewan. Ya, pengkhotbah mengatakan seperti itu. Ya, sama seperti hewan kalau di luar Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, hidup kita ini berharga. Hidup kita berharga kalau hidup kita ini membawa Tuhan dalam hidup kita. Kenapa hidup kita menjadi berharga? Karena ada Tuhan. Kalau hidup kita tidak ada Tuhan, ya nggak berharga kita. Sekalipun kita sukses secara jasmani, sekalipun kita berhasil secara jasmani, punya kedudukan, punya pangkat, punya jabatan, ya, punya harta kekayaan, punya deposito yang besar, punya rumah yang bagus, yang besar, ya, punya perusahaan mungkin, tetapi tanpa Tuhan nggak ada harganya. Yang membuat manusia berharga karena adanya Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, sebelum keluar dari Mesir, ada tulah yang ke-10 melanda bangsa Mesir, ya, di mana yang setiap pintu rumahnya ada tanda darah, dan tentu itu tanda darah itu hanya ada di pemukiman Israel. Di mana ada tanda darah, di sana tidak ada kematian. Dilewat dari tulah yang ke-10. Tanda darah itu sangat berharga. Kita sebagai orang yang percaya Tuhan, ya, kita percaya bahwa dosa kesalahan kita sudah ditebus oleh darah Yesus, sehingga hidup kita menjadi berharga karena ada darah Yesus, ada pengampunan dosa dari Yesus, sehingga hidup kita berharga, sehingga kita tidak mengalami kematian seperti di Mesir. Orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita tidak akan mengalami kematian selama-lamanya, tapi kita akan dibangkitkan dalam tubuh yang baru, dalam kehidupan yang baru bersama dengan Yesus. Hidup kita berharga. Tetapi yang namanya manusia, ketika kita menghadapi kesulitan, kesukaran, penderitaan, masalah, ya, ada kekesalan dalam hidup kita, ya, seakan-akan Tuhan, engkau di mana? Saya sudah berdoa kepadamu. Apakah hidup saya tidak ada harganya di hadapanmu, Tuhan? Kenapa engkau belum menolong saya sampai saat ini? Dan mungkin kita pun berkata, Tuhan, kenapa nih COVID-19 belum cepat berakhir? Kenapa Tuhan masih ada COVID-19? Kenapa? Mungkin ada pertanyaan dari kita, apakah hidup manusia ini sudah tidak berharga di hadapanmu, Tuhan? Apakah di dunia ini sudah tidak ada orang yang benar di hadapanmu, Tuhan? Mungkin ada kita bertanya-tanya seperti itu, ya. Sama mungkin seperti Daud. Daud merasa bahwa hidupnya hampa. Hampa itu kosong, seakan-akan tidak ada harganya. Tetapi kalau kita runut ke belakang,
bahwa Daud diangkat menjadi raja, diurapi menjadi raja, ya, dengan kehendak Tuhan melalui Nabi Samuel. Dan kalau kita tarik dari Daud ke depan, bahwa Yesus itu keturunan dari Daud. Apakah hampa Daud? Apakah hidup Daud tidak berharga? Tidak, sangat berharga. Tetapi namanya manusia, ya, ketika mengalami kesulitan, penderitaan, pasti imannya sedikit goyah. Pasti sedikit goyah yang namanya manusia ketika dia mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan. Mula-mulanya Daud mencoba untuk menahan diri. Benar, Daud tidak berkata-kata di depan orang fasik, ya. Tetapi ada satu pertanyaan yang Daud ungkapkan kepada Tuhan. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan Selah. Mungkin kita pernah mendengar bahwa ada orang yang sakit sudah lama bertahun-tahun, ya maaf, karena sakit penyakitnya itu membuat dia putus asa, sehingga ada yang sampai bunuh diri karena dia mungkin kesal atau jenuh, bosan dengan sakit penyakit yang dia alami. Mungkin dalam kesakitannya dia harus merasakan penderitaan dalam fisiknya, tubuhnya, dan karena sakit penyakit juga bisa menguras harta kekayaannya. Ya, banyak maaf orang yang sakit, ya, sampai jatuh miskin karena uangnya habis untuk berobat. Dan ada tadi saya katakan yang bunuh diri, dan ada yang ingin mati. Ya, saya pernah mendengar ada orang yang saking dia jenuhnya dengan hidup, dengan penderitaan, maksudnya dengan sakit penyakit yang dia derita, dia ingin mati. Lebih baik saya mati daripada saya hidup. Daripada saya hidup dengan sakit penyakit ini, lebih baik mati. Tetapi di sini nanti kalau kita baca selanjutnya, bahwa jangan kita berkata-kata yang sia-sia. Kita ingin mati. Bahwa hidup manusia itu tidak sia-sia. Saya katakan hidup manusia itu tidak sia-sia kalau di dalamnya ada Yesus, ada darah anak domba Allah, kita akan diselamatkan. Kita harus ingat, tadi Daud katakan bahwa hidup manusia itu hanya sejengkal, hanya setelapak tangan. Ya. Tetapi yang namanya manusia, terkadang kita ada kejenuhan, ada kebosanan dengan hidup ini. Dengan sakit penyakit sudah pasti membuat manusia menjadi putus asa. Sehingga Daud berkata hidup itu adalah kesia-siaan. Lalu yang selanjutnya, ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Ya, bahwa hidup itu seperti bayangan yang berlalu, cepat berlalu, seperti uap tadi saya katakan, yang Yakobus katakan, seperti uap hidup manusia itu, seperti uap. Jadi dalam hidup ini Daud katakan, ajar aku menghitung hari-hari agar aku beroleh hati yang bijaksana. Betul. Tanpa kita sadari, tadi saya katakan bahwa hari itu berganti begitu cepat. Mari kita berpikir bahwa suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Kita boleh memikirkan hal-hal jasmani tentang makan, minum, apa yang kita pakai, dalam arti kata kita harus mengusahakan untuk mendapatkan hal itu. Tetapi fokus utama kita jangan kepada hal-hal yang jasmani. Kita harus ingat bahwa suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang sudah kita perbuat di dunia ini. Karena Tuhan Yesus pasti tidak akan menanyakan, ya, seberapa banyak perusahaan kita, seberapa banyak kekayaan kita, seberapa banyak rumah kita, atau seberapa banyak pegawai kita. Bukan itu yang Tuhan tanyakan. Tuhan tidak menanyakan berapa banyak gelarmu. Tidak itu yang Tuhan tanyakan. Tapi yang Tuhan tanyakan, mana buah
kehidupan, mana buah Roh Kudus dalam hidup kita. Apakah hidup kita ini sudah berguna buat orang lain atau tidak? Terkadang hidup kita ini hanya berguna untuk diri kita sendiri, hanya berguna untuk keluarga kita, tidak berguna secara umum kepada masyarakat. Apakah hidup kita ini berguna? Apakah hidup kita ini menjadi saksi Tuhan? Apakah hidup kita berguna? Apakah ketika yang Yesus katakan dalam Matius 25, ketika aku lapar, ya, engkau memberi aku makan. Ketika aku tidak berpakaian, apakah engkau memberi aku baju atau jubah? Ketika aku di penjara, apakah engkau datang? Ketika aku sakit, itu tujuan kehidupan manusia, agar dia berguna buat sesama, selain berguna buat Tuhan. Terutama kita harus berguna di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah berguna di hadapan Tuhan, pasti terhadap sesama pun kita pasti berguna. Tidak mungkin kita berguna di hadapan Tuhan tetapi tidak berguna di hadapan manusia. Itu pola pikir yang salah. Tentu harus dua-duanya. Itu nanti yang Tuhan tanyakan. Jadi hidup manusia itu tidak sia-sia, tidak sama seperti hewan. Memang betul, hewan dan manusia pasti mati. Yang namanya makhluk hidup pasti mati. Tetapi ada bedanya. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mendapatkan janji Allah. Berbeda dengan orang tidak percaya kepada Tuhan, ya. Karena tadi saya katakan, yang Tuhan tekankan adalah kehidupan kerohanian kita, bukan jasmani, ya. Daud di sana mengatakan bahwa kehidupan itu sia-sia. Ia hanya memperebutkan yang sia-sia, menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang melauknya nanti. Maaf, kita kan manusia, ya, bekerja mati-matian, ya, untuk mencari nafkah, menimbun kekayaan, ya. Daud di sini berkata, mari kita berpikir, sampai kapan kita akan menimbun kekayaan? Lalu siapa yang akan menikmatinya? Apakah kita menikmati kekayaan, semua kekayaan yang kita kumpulkan itu? Ya, pengkhotbah pun berkata seperti itu. Ya, ada orang yang kaya, tapi dia tidak punya anak. Untuk siapa nanti kekayaannya kelak? Apakah itu tidak sia-sia? Pengkhotbah mengatakan seperti itu. Daud pun berkata, ya, menimbun tetapi tidak tahu siapa yang akan meraupnya nanti. Itu adalah kesia-siaan. Ketika kita mengumpulkan harta jasmani, yang menikmatinya siapa? Karena kita sebagai manusia pasti menikmati terbatas. Apalagi dengan bertambahnya usia. Ketika kita masih muda, dengan kita mempunyai fisik tubuh yang kuat, ya, kita bisa menikmati kekayaan kita. Tetapi ketika kita tua, makan pun mungkin kita dijaga, tidak lagi seperti kita masih muda. Apapun dimakan, yang halal kita makan. Tetap kita bisa pergi keluar negeri ketika masih muda, ketika kita kuat, ya, kita bisa keliling dunia dengan kekayaan kita. Tetapi ketika kita sudah tua, terbatas fisik kita, terbatas. Dan Daud mengatakan bahwa itu kesia-siaan yang Daud maksudkan. Sia-sia. Daud seorang raja yang kaya raya, tapi ketika dia sudah tua, ya terbatas. Dia menikmati kekayaannya, kejayaannya terbatas karena faktor usia. Dan ini harus kita sadari. Yang terpenting tadi saya katakan bahwa kita ini harus menekankan pada hal-hal yang rohani. Hal yang rohani tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan yang menilai. Karena ketika kita mati, kita tidak membawa apa-apa. Sekalipun, maaf, ya, tempat di mana kita dimakamkan bisa bermiliar-miliar. Peti kita bisa yang ratusan juta mungkin bisa. Kita bisa membawa barang-barang yang kita sukai dalam peti mati. Tetapi apakah itu dibawa nanti ke hadapan Tuhan? Tentu tidak. Tentu tidak. Yang kita bawa adalah iman kita kepada Tuhan. Apakah kita punya iman atau tidak kepada Tuhan? Ya. Di sini Daud seakan-akan berkeluh kesah tentang kehidupan. Tentu ini kehidupan pribadinya.
Ya, karena saat itu Daud mengalami penderitaan. Sehingga seakan-akan kehidupan Daud itu hampa, hidup itu sia-sia. Lalu ayat 8, tetapi ini ada hal yang baik dari Daud. Dan sekarang, apakah yang kunanti-nantikan, ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Ya. Dalam kata-katanya, mungkin yang ingin meluapkan kekesalannya di hadapan Tuhan, ya, Daud sadar bahwa dia itu tetap menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Ya. Yang namanya manusia itu saya katakan pasti ada kekesalan yang ingin diluapkan, karena terkadang kita untuk menahan emosi ini sulit sebagai manusia, sehingga kita tanpa sadari meluapkannya. Ketika sudah memuncak mungkin emosi yang kita timbun, kekesalan yang kita timbun, suatu saat bisa meledak, bisa memuncak, sama seperti Daud. Lalu dia berkata kepada Tuhan bahwa hidup itu sia-sia. Tetapi di sini Daud tetap menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Begitu pula dengan kita, ya. Kita sampai saat ini yang dalam pergumulan hidup, kita masih tetap menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan, ya, yang masih dalam kesulitan penderitaan. Jangan kita sampai berhenti menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan, ya. Mari kita contoh Daud. Daud tetap menantikan pertolongan dari Tuhan, karena Daud sudah berpengalaman hidup dengan Tuhan, melihat pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Tetapi balik lagi, yang namanya manusia terkadang suka lupa dengan pengalaman hidupnya. Terkadang-kadang kita manusia lebih fokus dengan apa yang ada di depan mata kita, dengan apa yang kita rasakan, ya. Kita lupa dengan apa yang sudah pernah kita lalui, sudah kita lewati. Ya, kita hanya melihat hari ini, sekarang. Kita tidak melihat kemarin, dan kita tidak melihat masa depan. Yang kita lihat hari ini, sekarang. Ya, kita tidak tidak melihat hari-hari sebelumnya, apakah Tuhan sudah menolong kita. Seringkali kita lupa akan hal itu, ya. Tapi Daud menanti-nantikan Tuhan. Lepaskan, ayat 9, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Di sini Daud memohon, tolong lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Tadi ayat 11 sudah kita bahas bahwa Daud menyadari, ya, introspeksi diri bahwa mungkin ada kesalahan dalam dirinya, sehingga Tuhan mendatangkan kesukaran, kesulitan atau sakit penyakit dalam hidupnya. Di sini Daud memohon kepada Tuhan, tolong lepaskan Tuhan aku dari segala pelanggaranku. Lepaskan aku. Ya, saya katakan bahwa yang namanya dosa, ketika kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, pasti ada efek akibatnya. Jangan kita berpikir bahwa ketika kita bersalah, ketika kita minta ampun kepada Tuhan, beres. Tidak seperti itu. Memang betul, ketika kita bersalah, meminta ampun kepada Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Tetapi efek dari pelanggaran itu pasti ada akibatnya. Akibat dari pelanggaran itu ada. Dan Daud ini tahu akan hal itu. Makanya dia berkata, lepaskan aku dari pelanggaranku. Kalau ada aku salah, ampuni, lepaskan, supaya aku bisa diangkat dari kesulitan, kesukaran ini. Supaya jangan apa? Supaya jangan penderitaan yang Daud alami mempermalukan nama Tuhan. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan oleh Daud. Pengkhotbah berkata bahwa jangan berikan aku miskin, supaya jangan aku mempermalukan namamu, tapi jangan kau berikan aku kaya, supaya jangan pula melupakan Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Ya, kita pun dalam hidup ini jangan sampai kita menjadi contohan buat orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangankan orang yang mengenal Tuhan, sesama orang percaya pun jangan sampai kita menjadi contohan. Ya, katanya kita setia beribadah kepada Tuhan. Ya, katanya kita setia berdoa, tetapi hidup kita tidak mencerminkan tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mempermalukan diri kita sendiri, bukan mempermalukan Tuhannya. Kita mempermalukan diri kita sendiri, ya, yang berkata bahwa Tuhan itu ajaib dalam hidup kita, tetapi hidup kita tidak mencerminkan keajaiban Tuhan, dan tentu itu tidak akan menjadi berkat buat orang lain. Dan Daud memohon agar jangan sampai hidupnya itu
menjadi celaan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, menjadi celaan orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Daud memohon, ampuni pelanggaranku Tuhan. Lalu ayat 10, aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Di sini Daud kembali berkata, aku keluh, aku tidak bisa berkata apa-apa Tuhan. Ya, tidak kubuka mulutku, tidak kubuka mulutku. Tapi kalau lihat dari ayat selanjutnya, bahwa Daud berkata seperti itu di hadapan Tuhan. Lalu ayat 11-nya saya bacakan lagi. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Tadi kita sudah tahu bahwa Daud menyadari bahwa kesukaran, kesulitan atau sakit penyakit yang dia terima itu karena serangan dari tangan Tuhan, karena pelanggarannya tadi di ayat 9. Daud menyadari akan hal itu. Ayat yang ke-12, Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegar. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Selah. Di sini Daud berkata bahwa engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahan. Memang benar, saudara. Teguran, hajaran dari Tuhan, ya, bisa jadi itu karena kesalahan kita. Di awal tadi saya katakan bahwa ada hukuman dari Tuhan, ada Tuhan luaskan untuk menguji kita. Di sini Daud sadar, ya, ini ada kesalahannya, dan Daud tahu bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan, ya, akan terkena hukuman, akan terkena hajaran dari Tuhan. Jangan kita lupakan itu. Ingat, jangan kita lupakan itu. Ketika kita tidak setia beribadah, mungkin kita berpikir, biasa-biasa aja, hidup saya tetap diberkati, ya, saya tetap makan, saya tetap minum, saya tetap sehat. Itu pola pikir yang salah. Ketika kita melanggar firman, pasti ada hukumannya. Nanti, mungkin tidak hari ini, tidak besok, tapi nanti, maaf, saya dijauhkan Tuhan dan saya menghakimi. Saya ingin berkata tentang ayat ini. Ketika kita melanggar, ketika kita tidak setia beribadah, itu sudah pelanggaran di hadapan Tuhan. Kan yang namanya ibadah, ya, itu sudah kewajiban. Kewajiban, saudara. Yang namanya ibadah, itu salah satu contoh pelanggaran. Jadi jangan kita berpikir ketika kita melanggar firman tidak ada efek akibatnya. Itu pola pikir yang salah. Daud berkata bahwa hukuman penghajaran itu karena kesalahan manusia. Ya, di sini Daud katakan bahwa hukuman itu menghancurkan keelokan seperti gegat. Gegat itu adalah serangga kecil yang tidak bersayap. Ada yang mengatakan bahwa itu kutu buku yang memakan kertas, ya, seperti itu. Ya, bahwa kalau Tuhan sudah menghukum, ya, keelokan kita bisa hilang dalam sekejap. Contohnya sakit penyakit. Ketika Tuhan meluaskan sakit penyakit menimpa kita karena kesalahan kita, ya, tubuh kita ini akan, dalam arti kita bisa rusak, ya, rusak fisik kita dengan sakit penyakit, bisa rusak. Keindahan, keelokan kita tidak ada lagi. Ketika Tuhan mungkin menegur kita dengan menghancurkan perekonomian kita, bisa saja kalau itu kehendak Tuhan, sama seperti Ayub, ya, ketika dia langsung jatuh miskin, hilang semua kekayaan, bisa, ya, bisa terjadi. Ada yang mengatakan bahwa orang kaya itu kan lebih dihormati, orang kaya itu lebih dihormati, lebih dihargai dibanding orang yang tidak berada, ya. Ketika Tuhan hancurkan ekonomi kita, yang asal kita dihargai bisa menjadi tidak berharga. Hati-hati. Makanya ketika kita melanggar firman Tuhan, di sini Daud katakan bahwa, kembali dia berkata bahwa sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan, ya. Daud mengingatkan kembali, Daud berkata kembali bahwa kehidupan manusia itu adalah kesia-siaan. Firman Tuhan mengatakan, jangan kita mencintai dunia, karena kita ini bukan berasal dari dunia, tetapi kebanyakan dari kita lebih mencintai dunia dibanding mencintai Tuhan. Padahal Daud katakan itu kesia-siaan. Ketika kita mati, saya katakan tadi, kita tidak membawa apa-apa.
tidak mau apa-apa secara jasmani ya. Kita tidak mau apa-apa. Jangan sampai kita mengalami kehidupan yang sia-sia ini. Ayat 13, dengarkanlah doaku ya Tuhan, ini permohonan Daud, dan berilah telinga kepada teriakku, minta tolong, janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Ya, di sini Daud memohon, Tuhan tolong dengarkanlah doaku ya Tuhan. Daud tidak putus berharap kepada Tuhan, sekalipun saat itu doanya belum dikabulkan. Daud tetap berdoa, Daud tetap memohon kepada Tuhan agar Tuhan mendengarkan teriakan minta tolongnya, agar Tuhan jangan berdiam diri melihat air matanya. Daud menangis ketika berdoa memohon di hadapan Tuhan ya, menangis. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya Tuhan, kita gengsi untuk menangis di hadapan Tuhan. Mungkin kita menangis di hadapan manusia boleh, kita boleh gengsi, kita boleh jaim, tapi di hadapan Tuhan jangan kita jaim, jangan kita jaga image di hadapan Tuhan. Percuma, karena Tuhan tahu siapa diri kita masing-masing. Di hadapan manusia kita bisa jaim, di hadapan Tuhan tidak bisa. Curahkan isi hatimu ya, karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang remuk hatinya ya, remuk hatinya tentu harus benar di hadapan Tuhan hidupnya. Jadi Daud tetap memohon, tolong dengarkan doaku ya Tuhan, lihat air mataku. Daud tetap memohon, Daud tetap percaya bahwa pertolongan itu hanya ada di dalam tangan Tuhan ya. Ini ada hal yang indah juga, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Nah ini yang jangan kita lupakan. Ada yang mengatakan bahwa hidup manusia itu seperti musafir. Kita ini pendatang, saudara. Kita ini memang benar warga negara Indonesia, WNI, secara jasmani. Tetapi secara rohani, kita ini warga kerajaan Allah. Jangan kita lupakan bahwa hidup ini hanya sejengkal tangan, bahwa umur manusia itu seperti uap. Kita ini hanya seperti pendatang. Makanya firman Tuhan mengatakan, tadi saya katakan, jangan lebih mencintai dunia, karena kita hanya pendatang. Jangan lupakan itu. Dan Daud sadar bahwa hidupnya itu hanya menumpang kepada Tuhan, bahwa berkat-berkat yang dia terima itu datangnya dari Tuhan. Sekalipun sebagai manusia dia berusaha dong ya, sekalipun kita pun sebagai manusia berusaha ingin sukses, boleh saja kita ingin sukses, harus ya, boleh, dalam arti harus sukses boleh ya. Tapi jangan lupa bahwa hidup kita ini menumpang kepada Tuhan, bahwa berkat-berkat yang kita terima itu datang dari Tuhan. Bagaimana kalau kita punya skill, keterampilan, tetapi kita tidak mempunyai fisik tubuh yang sehat, dalam arti kata kita tidak bisa bekerja dengan optimal, ya pasti kita tidak akan mendapatkan berkat yang maksimal, yang optimal pula. Daud sadar bahwa hidupnya sama seperti pendahulunya ya, tidak selamanya kita hidup di muka bumi ini yang fana, tidak selamanya. Dan Daud mengingatkan akan hal itu. Jangan kita lebih memikirkan hal yang sia-sia di muka bumi ini. Pikirkan hal-hal tentang rohani, tentang Tuhan yang akan membawakan kehidupan yang kekal selamanya. Kita ini pendatang. Pendatang hanya melewati suatu daerah. Hanya melewati suatu daerah. Tidak selamanya kita menetap di bumi ini. Kita harus kembali kepada Tuhan suatu saat nanti. Ayat terakhir 14, alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Di sini Daud memohon, tolong berikan aku sukacita selama aku hidup. Tolong Tuhan, alihkan pandanganmu kepadaku, tolong lihat aku. Karena Daud menyadari dia sedang dalam kesalahan, sehingga dia memohon, Tuhan tolong lihat aku. Jangan kau palingkan mukamu dari hidup aku. Ketika Yesus di kayu salib, dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, ya Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku?
Karena ketika Yesus disalib, pada saat itu dia menanggung seluruh dosa manusia yang ada di dunia ini, di bumi. Dia tanggung. Karena kesalahan, karena dosa, Allah memalingkan wajahnya. Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus, dari anaknya. Begitu pula Daud berkata, tolong lihat aku, jangan sampai Tuhan memalingkan wajahnya dari kehidupan Daud. Kita pun harus seperti ini. Jangan sampai karena kita bersalah di hadapan Tuhan sehingga Tuhan tidak lagi berkenan akan hidup kita. Apalagi jangan sampai Tuhan memindahkan kaki Dian dari hidup kita. Ya, karena kita ini keras, tidak mau dirubah oleh firman. Mungkin kita sudah lama mengiring Tuhan puluhan tahun, tetapi firman-firman ini tidak merubah hidup kita. Firman-firman, hidup saya dengan kehendak saya pribadi, dengan kehendak saya sendiri. Jangan sampai Tuhan memalingkan wajahnya dan memindahkan kaki Dian dari hidup kita, sehingga hidup kita tidak ada kebenaran. Ya, sekalipun kita diberkati oleh Tuhan, diberkati secara jasmani, tetapi ketika kemuliaan Tuhan sudah tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Ketika wajah Tuhan sudah berpaling dalam hidup kita, tidak ada kebenaran dalam hidup kita, sekalipun kita sukses secara hal jasmani, ya. Tapi ketika Tuhan sudah memalingkan wajahnya, pasti hidup kita sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Daud memohon, jangan sampai karena kesalahannya itu Tuhan memalingkan wajahnya. Jangan sampai Tuhan tidak memandangnya kembali. Ya, karena di sini dikatakan bahwa Daud memohon supaya sebelum dia dipanggil Tuhan, ya Daud ingin bersukacita. Sekalipun mungkin dalam kesukaran, kesulitan, Daud ingin bersukacita. Karena apa yang dicari manusia sih? Kita kerja mati-matian, ya pagi sampai sore sampai malam, ya. Mungkin ada yang mengatakan demi sesuap nasi, sesuap emas, sesuap berlian. Tapi ujung-ujungnya kan kita ingin bahagia, ingin sukacita dalam hidup ini. Dan Daud mengajarkan bahwa kalau kita ingin bersukacita, jangan sampai Tuhan memalingkan wajahnya dari hidup kita. Kalau kita ingin bersukacita, biarlah pandangan Tuhan selalu kepada diri kita. Kita masing-masing supaya hidup kita ini bersukacita. Karena tanpa Tuhan hidup kita ini sia-sia. Jadi dalam kesukaran Daud meminta pertolongan dari Tuhan. Sekalipun ada pergumulan dalam dirinya, ada emosi, mungkin ada kekesalan, ketidaksabaran dalam sakitnya, tetapi Daud tetap memaksakan untuk berharap kepada Tuhan, untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Begitu pula kita. Saat ini COVID-19 belum berakhir, tapi sebagai orang yang percaya, kita terus memohon kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Jikalau Tuhan kita bersalah di hadapan Tuhan, mari kita meminta ampun, supaya Tuhan tidak memalingkan pandangannya, supaya kita bersukacita di tengah COVID-19 ini, supaya kita bisa merasakan penyertaan, pemeliharaan pimpinan Tuhan. Karena Daud memohon, ya, agar sukacita itu Daud rasakan. Kita pun memohon agar sukacita di tengah COVID-19 ini kita rasakan bersama-sama dengan Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan, jangan putus asa, jangan menyalahkan Tuhan, jangan bersungut-sungut, tetap nantikan pertolongan dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.